Baik, pada kesempatan ini Bapak ingin isi waktu setengah jam ini dengan motivasi ya, khususnya berkaitan dengan peribadatan, berkaitan dengan kalian dalam berjuang. Kalian coba tebak, mungkinkah seorang sukses didapatkan dengan main-main? Mungkin nggak? Hah? Mungkin nggak orang yang sukses, orang yang berhasil, baik dalam belajar, baik dalam berbisnis, ataupun orang yang berhasil segala apapun bisa didapatkan dengan main-main, mungkin nggak? Ya, kalau secara naluri, secara materi tidak mungkin orang yang sukses bisa didapatkan dengan main-main, kecuali dia sebagai pewaris dari orang tuanya, betul nggak? Dia punya warisan, misalkan dari orang tuanya, warisan warisan keilmuan. Karena kalau gen itu tidak bisa keluar dari orang tuanya. Orang tuanya misalkan pintar, IQ-nya di atas 100 misalkan, maka anaknya pun bisa langsung pintar. Terus orang tuanya kaya, secara tidak langsung nanti anaknya juga bisa kaya karena warisan dari orang tua. Karena Bapak gini, kemarin pas waktu ikutan lomba tahfizul Quran di pesantren Al-Asr Al-Madani, itu ada teman Bapak yang dari MTS IT ya, yang ada di Cikutra ke atas. Nah, santri tersebut dia memiliki kelebihan. Ketika gurunya misalkan membacakan ayat Al-Quran 1 kali, maka dia bisa langsung hafal. Itu kan di luar nalar ya. Itu kan di luar kebiasaan kita. Misalkan gurunya membacakan surah Al-Baqarah ayat ke-5, maka dia secara tidak langsung bisa langsung hafal. Nah, kemarin ketika dia cerdas cermat melawan dari MTS kita, yaitu Pina, Isma, dan juga Nindisya, itu kita kalah, asli kalah sama mereka karena mereka memiliki kelebihan. Konon katanya orang tuanya, bapaknya itu dosen. Ya, bapaknya itu ahli pendidikan. Jadi secara tidak langsung ketika orang tuanya berpendidikan, maka anaknya pun juga bisa nurun gennya dari orang tua. Bapak tidak menutup kemungkinan kalian kelas 7, siapa tahu yang kemarin nilainya terbaik, yang kemarin nilainya di atas 50, itu ada turunan gen dari orang tua kalian. Jadi kalian ketika misalkan kemarin PTS bahasa Arab, kalian tidak melihat buku, kalian hanya mengingat dan hanya berpikir apa yang telah kita pelajari, itu adalah gen yang diberikan oleh orang tua kalian kepada kalian. Gen itu darah ngalir. Ya. Kalau misalkan Fatimah, gennya lahir dari ibunya dan bapaknya. Kalau misalkan Siti Maimunah pintar, itu dari orang tuanya. Ya, Fatma seperti itu. Jadi gen orang tua itu lahir. Maka dari itu, orang yang pintar, orang yang sukses, yang pertama bisa menutup kemungkinan itu warisan dari orang tua. Yang kedua, orang yang sukses tidak mungkin sukses kalau dia bermain-main saja. Kenapa? Contoh ya. Bapak sendiri contoh ke Pak Ahmad Sanusi, ke Bapak sendiri contohnya. Orang tua hanya biasa-biasa saja, bukan guru, bukan orang pintar. Ya, bukan ulama, tapi hanya sebatas petani. Ibu juga sama seperti itu, ibu rumah tangga. Cuman, tadi dikaitkan lagi dengan warisan.
Cuman kakek dan nenek dulu itu pintar sekali, pintar berdagang, ya. Jadi tokoh masyarakat seperti itu. Jadi sedikit tidaknya gen yang Bapak dapatkan sekarang itu dari kakek dari Bapak. Jadi darahnya ngalir itu ke Bapak. Jadi kakek dari Bapak itu, kakek teh aki gitunya, dulunya pedagang, dulunya pinter, dulunya tokoh masyarakat seperti itu. Jadi dulunya bisa bermanfaat untuk orang lain kakek Bapak itu. Bahkan saudara dari kakek itu anaknya kurang lebih ada 20 dulu. 20 itu dari 2 istri. Gitu. Jadi 1 istri 10 anaknya. Itu semuanya jadi haji. Ya, semuanya itu jadi haji. Itu keluarga Bapak. Jadi orang tua dari Bapak itu, orang tua dari Bapak, kakek semuanya jadi haji. Cuman haji dulu itu mahal-mahal. Bukan seperti sekarang, ya. Jadi gennya itu lahir ke Bapak. Tapi kalau misalkan Bapak sekarang tidak belajar, ya, tidak berjuang, mungkinkah bisa mendapatkan kesuksesan? Mungkinkah? Mungkin, ya. Karena belajar dan juga berjuang. Ya. Jadi ilmu itu mahalnya di sana, ya. Jadi mahalnya ilmu itu ketika proses belajar. Tapi ketika sudah ngamalkan, ilmu itu terasa murah. Ya, terasa murah. Kenapa? Kita mau apa loh? Bisa. Rasanya murah. Kita misalkan ingin ke Mekah, bisa. Ingin ke Eropa, bisa. Ya, ke Prancis bisa. Ke New York bisa, Amerika bisa, London bisa, ya, Beijing Cina bisa, Tokyo Cina, Jepang bisa, New Zealand, bisa, Amsterdam Belanda bisa. Itu dengan ilmu. Banyak Bapak yakin sekali alumni MTS YPP Sukamiskin ini banyak sekali yang jadi pejabat, banyak sekali yang menjadi pembisnis, dan banyak sekali yang keluar negeri. Kalian tahu kan ketika sambutan di pesantren itu ada udah ke umroh kan? Siapa namanya itu? Suyuh siapa yang sambutan ketika pembukaan pembukaan kemarin pesantren itu siapa namanya? Yang pembukaan bapak-bapak nih. Pernah ke umrah santri di sini dulu? Kiai siapa itu? Dari Cikondewa kan itu kalau nggak salah? Iya, betul nggak? Tuh. Itu udah sukses berhasil. Dulu kan ngajinya di sini. Tapi dulu belum ada SMP, belum ada MTS dulu masih mondok. Bapak mendengarkan dari belakang dengan Pak Ustadz Muhtar, ya, sama Ustadz Muhtar itu duduk bebarengan, dipoto, ngobrol, sharing. Karena Ustadz Muhtar juga dari sini. Kan Ustadz Muhtar karena dapat ilmu ceramah itu bisa ke umroh, betul gak? Bisa ke umroh itu. Beliau udah jadi haji Al-Haj Ustadz Muhtar. Ya, pendakwah, dai kondang. Semoga beliau diberikan kelancaran. Tuh, jadi gitu. Jadi kesuksesan itu akan kita dapatkan dari hasil perjuangan. Jadi kesuksesan itu akan kita dapatkan dari hasil perjuangan, hasil berjuang. Nah, Bapak harapkan kalian berjuang jangan setengah-setengah. Dan Bapak juga ngalamin dulu seperti itu. Jangan setengah-setengah. Belajar yang di pondok atur waktunya. Yang di luar juga atur waktunya. Jangan pulang dari sekolah ambil HP main game. Jangan itu. Karena kalau sudah main HP kadang lupa makan, lupa minum, lupa sholat. Ingin menang terus main game. FF, Mobile Legend, apalagi? PUBG, ya, FF, PUBG dan lain sebagainya. Itu adalah
penghancur niat kita, niat baik kita. Kenapa disebutkan penghancur niat baik kita? Karena yang membuat permainan itu orang Islam bukan? Hah? Orang Islam bukan? Bukan. Yang membuat permainan-permainan itu adalah orang-orang non-muslim. Salah satu tujuannya ingin menghancurkan generasi muslim. Ya. Tujuannya seperti itu, ada ke sana. Maka dari itu, ya, kalian yakin Bapak doakan jadi orang-orang sukses. Ya. Jadi orang-orang sukses. Bapak doakan kalian jadi orang-orang sukses. Berhasil. Ya. Dalam artian sukses dan berhasil itu hasil dari perjuangan. Sebenarnya kata-kata sukses itu hanya peribahasa sebenarnya. Dalam kenyataannya kita itu belajar. Belajar. Jadi kata-kata sukses itu hanya bahasa sebenarnya. Tidak ada sebenarnya. Jadi hasil dari belajar itu bisa dikatakan bahasanya sukses. Belajarnya apa saja. Bukan hanya belajar di sekolah, bukan. Belajar sosial, ya. Belajar bisnis, usaha, itu belajar. Ya, itu juga belajar. Jadi makanya pantas dalam sebuah keterangan dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuh. Dalam keterangan dijelaskan seperti itu. Carilah ilmu dari semenjak kau lahir ke alam dunia sampai engkau meninggal. Jadi ketika kita hidup, karena pasti hidup itu membutuhkan, ya, cuan, membutuhkan ilmu, maka carilah ilmu dan carilah cuan. Apa itu cuan? Apa itu cuan? Uang, rezeki lah, bahan rezeki, baik rezeki untuk makan, untuk hidup, anak istri dan yang lainnya. Maka dari itu, Bapak dalam momen yang terbaik ini di bulan suci Ramadan ingin menyampaikan kepada kalian arti sebuah perjuangan, arti sebuah kesuksesan. Coba kita lihat Gubernur Jawa Barat. Kalian tahukah sekarang siapa Gubernur Jawa Barat? Yang sekarang? Hah? Siapa? Hah? Siapa? Kang di KDM, Kang Deddy Mulyadi. Ya. KDM, Kang Deddy. Aya Kang teh bahasa mana? Bahasa Sunda, Kang teh. Jadi beliau, ya alhamdulillah izin Allah, ya, terpilih menjadi seorang gubernur, Kang Deddy Mulyadi. Ternyata dulunya ketika semenjak Bapak dulu, dia itu orang perih loh. Keluarganya, saudaranya itu 9. Bayangkan, satu keluarga beliau itu 9 orang. Beliau itu kalau tidak salah bungsunya, kalau tidak salah ya dalam keluarganya. Nah, ketika bulan puasa seperti ini, beliau dulu tidak pernah sahur. Tidak pernah sahur. Paling juga sahurnya hanya minum saja. Kenapa? Karena anaknya banyak. Jadi ketika sahur itu paling kakak-kakaknya yang makan. Dia itu hanya minum saja. Nah, kata beliau sampai sekarang ini, ya, sampai puasa kali ini, setiap puasa itu paginya beliau jarang sahur. Paling juga hanya minum. Itu Deddy Mulyadi. Nah, kalian kuat gak? Pagi-pagi hanya minum saja, kuat gak? Kuat, insya Allah, ya. Cuman ya sedikit makan mungkin. Biasanya kuru biasanya. Ya, kuru itu kecil lah badannya. Makanya dulu Deddy Mulyadi mau masuk tentara, nggak dipercaya, nggak masuk. Kenapa? Karena badannya kurus dan kecil.
Jadi nggak bisa masuk tentara. Dulu pernah punya cita-cita katanya jadi tentara, jadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Cuman nggak masuk karena badannya kecil, kurus. Tapi alhamdulillah katanya sekarang izin Allah Subhanahu wa taala beliau dipercaya oleh masyarakat menjadi gubernur. Gubernur mana sih nah? Gubernur Jawa Barat. Ya, dilantiknya kemarin pada 22 Februari. 22 Februari. Jadi 1 bulan lah sebentar lagi beliau. Bukan 1 bulan, ya udah sebulan sampai sekarang menjabat sebagai gubernur. Kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan. Ya, amin. Diberikan kelancaran, ya, diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena visi misinya ingin memajukan masyarakat, ya, ingin mencerdaskan anak-anak sekolah, khususnya kalian. Nah, jadi warga Jawa Barat teh ingin pinter-pinter, ya, ingin pinter-pinter. Tapi budaya Sundanya tidak hilang. Ya, itu salah satu bukti kesuksesan beliau. Beliau sukses dalam belajar, sukses dalam berjuang, sukses dalam kehidupan. Coba sapinya berapa ratus sekarang di Subang. Coba sawahnya berapa hektar tuh di Subang. Kang Deddy Mulyadi. Ya, terus juga suka membantu orang lain. Ini lihat tuh tugas muslim. Ketika kita mendapatkan rezeki lebih dari Allah Subhanahu wa taala, kita itu harus diberikan rezeki kita untuk orang lain. Ya, guru kita tuh Pak Wan juga pernah sharing dengan Bapak. Katanya kalau punya rezeki itu ada hak orang lain. Jadi apa yang kita miliki itu nanti kalian semuanya jadi kaya raya, ya, kalian semuanya orang-orang kaya. Nah, ketika kalian diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang kaya, maka ada hak orang lain, ya. Jadi apa yang kita dapatkan itu sebagiannya untuk orang lain, bukan untuk kita sendiri. Apa yang kita makan, apa yang kita dapatkan dari Allah itu ada haknya untuk fakir miskin, untuk anak yatim, untuk anak yatim, untuk ibnu sabilillah. Itu kan coba ada berapa asnaf yang menerima sedekah ataupun zakat itu berapa asnaf? Yang penerima zakat muzaki ataupun penerima sedekah itu ada berapa asnaf? Ada 7 asnaf. Fakir, miskin, ibnu sabilillah, duafa, apalagi jompo, tuh 6. Satu lagi apa? Itu harus tahu. Ya, harus tahu. Makanya insya Allah Bapak kalian semuanya keluarga besar MTS YPPS Sukamiskin, khususnya di bulan suci Ramadan ini, ya, bulan yang begitu mulia, bulan yang begitu agung, maka jangan berhenti untuk berjuang, jangan berhenti untuk belajar, apapun itu. Kalian belajar di MTS hanya 3 tahun. Betul nggak? Hanya 3 tahun. Sekarang udah di kelas 7, nanti kelas 8, kelas 9. Nanti kalian sudah kelas 9 belajar lagi di aliyah 3 tahun. Jadi bertemu dengan kalian itu Bapak hanya sekolah di sini. Ya, nanti Pak kalau kalian sudah SMA nggak tahu Bapak di mana kalian sekolahnya, niatnya di mana. Tidak akan bertemu, paling bertemu juga. Ya, kalian sudah sukses lah mungkin. Ya. Ketika bertemu teh, Pak saya punya misalkan ternak, Pak saya punya bisnis, bagus itu, bahagia. Dulu pernah dimotivasi misalkan oleh Bapak dan guru-guru yang lainnya, nempel di dalam hati saya. Alhamdulillah Pak saya sudah umroh 3 kali, bahagia tuh. Dengan ibu saya, dengan bapak saya, dengan keluarga.
Kenapa bisa umroh? Saya itu bisnis A misalkan. Saya bisnis B. Aduh bahagia. Yuk sama bapak kita umroh bareng-bareng yuk. Kan bahagia tuh. Ya. Alhamdulillah. Bapak harapkan seperti itu. Ya. Jadi kalian orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, ya, pembelajar. Jadi kalau kata masyayikh, jadilah kita pembelajar yang baik. Dalam artian pembelajar yang baik itu belajar itu dimanapun, ya, belajar itu dimanapun, bukan hanya di sekolah, tapi belajar itu di masyarakat, di lingkungan, ya, di bidang-bidang yang lainnya. Karena semua alam yang ada kita lihat itu adalah pembelajaran. Betul nggak? Betul nggak? Semua alam yang ada di Allah berikan kepada kita itu adalah pembelajaran. Coba contoh, gini contohnya. Dulu ketika Rasulullah, apakah udah ada pesawat? Udah ada pesawat nggak? Nggak ada. Nggak ada pesawat dulu. Ketika Rasulullah itu dagang, Rasulullah dari Mekah ke Syam, ke Yaman itu, dari Mekah ke Yaman, kan Mekah itu di Timur Tengah ya. Kalau dari sini ke sono ke barat, ya. Kalau dari kita, makanya kalau salat menghadap ke barat. Nah, kalau Yaman itu berada di selatan, itu berapa ratus kilometer. Rasulullah itu menggunakan onta. Ontanya juga onta pilihan. Belum ada Mercy mobil, belum ada pesawat, dulu belum ada ketika Rasulullah. Nah, kenapa zaman kita, zaman sekarang itu ada mobil, ada pesawat, bahkan mau lebih canggih lagi, ada nuklir, ada rudal yang lebih cepat itu melesat, ya, ada rudal, karena itu adalah temuan daripada manusia. Nah, manusia itu salah satunya pembelajar. Coba kalau kita tidak belajar untuk membuat pesawat, bisa enggak? Enggak. Dulu contohnya ingin membuat pesawat capung itu melihat dari apa? Dari capung, tahu enggak? Hewan capung, tahu enggak? Papatong, papatong. Kok papatong bisa hiber, bisa terbang, gitu kan? Maka dibuatlah jadi pesawat. Coba kalian lihat sekarang Apollo. Apollo itu pesawat yang seperti pesawat yang lebih cepat, jet lah, lebih dari jet Apollo itu. Itu melihatnya dari burung elang. Elang itu alap-alap lah, alap-alap tahu nggak? Di atas, jadi terbangnya itu cepat ketika dari atas memburu mangsanya, gitu kan? Itu diikuti oleh orang-orang Amerika, diikuti oleh orang-orang Rusia, diikuti oleh orang-orang China. Jadi mereka membuat pesawat yang melebihi melebihi jet. Jet kan udah paling cepat ya. Kalau menurut kita berapa kilometer itu per menitnya, ataupun per jamnya berapa ratus kilometer, 1000 kilometer terbangnya. Nah, itu pembelajar. Jadi kita belajar dari alam, belajar dari hewan-hewan, belajar dari kekelelawar, belajar dari kucing pun bisa jadi pembelajaran. Apa uniknya kucing coba? Apa uniknya kucing? Cung yang punya kucing di sini, Cung. Ada yang punya kucing enggak? 1, 2, 3. Punya kucing? Si Oyen punya enggak si Oyen? Kucing Oyen itu paling viral, kucing Oyen. Bapak juga punya kucing tuh, ngacung we. Itu pembelajaran dari kucing. Kucing itu kalau didekati patuh. Betul enggak? Didekati, diusapan, patuh. Tapi kalau dia misalkan disengok-sengok, dia jadi galak. Kucing itu tidak akan jadi tidak akan jinak kepada majikannya ataupun kepada seseorang.
Karena Bapak lihat di UIN itu ada di Masjid UIN, ketika datang Bapak, kucing itu kabur. Sieun, apakah sieun ku wajahna hidung, ting sieun kunaon gitu. Kabur asli sampai sekarang udah beberapa tahun padahal Bapak di UIN. Ketika datang Bapak pasti kabur kucing. Ada yang seperti itu. Padahal ya di masjid tinggalnya. Ya mungkin itu. Jadi kalau kita tidak didekati, dielus-elus, itu kucing tidak akan jinak. Tapi kalau didekati, dielus-elus, diperbaiki, kucing pun jinak. Nah, ini pembelajaran dari kucing. Ya, jadi kita itu dengan seseorang, dengan kepada manusia harus saling menyapa, harus silaturahmi. Coba kalau kalian tidak saling sapa,